Sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Asik bersama Teki, Tera, dan Reski. Oke, pendidikan menjadi pilar penting bagi kemajuan suatu bangsa. Hadirnya kurikulum sebagai panduan konsep pendidikan di Indonesia menjadi penting guna mewujudkan mutu pendidikan yang baik. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mereformasi pendidikan di Indonesia agar lebih fleksibel, relevan, dan terarah. Meski demikian, tidak sedikit yang merasa upaya ini terlalu ambisius, seolah sistem pendidikan Indonesia mencoba mengejar level super canggih. Oke, jadi Bu Resti sebenarnya apa sih kurikulum Merdeka ini dan apa yang membedakannya dari kurikulum-kurikulum sebenarnya dari kurikulum Merdeka ini? Oke, baik. Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan di Indonesia yang diluncurkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman. Terdapat beberapa poin utama yang menjelaskan kurikulum Merdeka dan perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya. Yang pertama yaitu fleksibilitas pembelajaran, pendekatan berbasis proyek, penekanan pada pengembangan karakter, evaluasi yang beragam, and then keterlibatan stakeholder, serta penggunaan teknologi. Ada juga yang mengatakan bahwa merdeka belajar, merdeka bingung. Maksud dari seluruh ini adalah bahwa meskipun kurikulum ini didesain untuk memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam memilih metode pembelajaran dan materi ajar, faktanya banyak pihak justru kebingungan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Bagi sebagian guru, kebebasan tersebut menjadi sebuah tantangan baru karena misalnya kurangnya kesiapan infrastruktur. Seperti yang kita ketahui, Indonesia masih bergulat dengan masalah klasik seperti akses internet dan ketersediaan perangkat belajar. Kemudian yang jadi pertanyaan, kira-kira bagaimana kurikulum Merdeka berupaya mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia saat ini, Ibu? Oke, eh, pendirian atau pembuatan kurikulum Merdeka ini oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim didasarkan sebenarnya pada program penilaian siswa internasional atau PISA pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia itu menempati peringkat ke-6 dari bawah di antara 79 negara dan berada di urutan ke-74 dari hal literasi dan matematika, sehingga digagaslah pembuatan untuk kurikulum Merdeka ini. Tetapi memang dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti misalnya sosialisasi yang harus luas, kemudian peningkatan anggaran pendidikan di seluruh Indonesia secara merata, kemudian peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi, dan juga serta kerjasama dengan berbagai pihak. Yang lebih lanjutnya, diharapkan kurikulum Merdeka ini bisa menjawab semua tantangan dari kesenjangan kualitas, relevansi materi, dan pengembangan karakter dari siswa. Namun memang untung sekali pada dukungan semua pihak termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Oke, kemudian Bu Reski, sebenarnya dengan penerapan kurikulum Merdeka ini, apakah ada keuntungan tersendiri atau apakah ada tantangan untuk guru di sini sebagai pengajarnya begitu? Baik, jika kita lihat dari keuntungan bagi guru, tentu banyak, begitupun juga dengan kekurangannya. Dari sisi keuntungan bagi guru, bisa kita lihat bahwa fleksibilitas dalam pengajaran. Jadi guru memiliki kebebasan untuk memilih metode dan materi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian ada pengembangan kreativitas. Jadi dapat merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, mendorong guru untuk berpikir di luar kebiasaan dan menerapkan pendekatan baru dalam mengajar. And then fokus pada keterampilan, di mana penekanan pada pengembangan keterampilan dan karakter memberikan kesempatan bagi guru untuk lebih mendalami aspek pembelajaran yang lebih holistik. Kemudian peningkatan keterlibatan siswa.
Dengan metode pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif, guru dapat melihat peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kemudian yang terakhir itu bisa kita lihat bahwa peluang pengembangan profesional. Kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan workshop dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan guru serta memperluas jaringan profesionalnya. Jika dilihat dari tantangan bagi guru, bisa kita lihat bahwa guru belum siap untuk beradaptasi, di mana banyak guru yang mungkin belum terbiasa dengan metode dan pendekatan baru. Kemudian beban kerjanya semakin meningkat, di mana merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka dapat menjadi lebih kompleks. Kemudian memerlukan banyak waktu dan usaha dari guru sendiri. And then ketidakmerataan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang sama, baik dari segi fasilitas, teknologi, maupun dukungan administrasi, yang dapat mempengaruhi kualitas implementasi kurikulum merdeka. And then ada keterbatasan waktu. Dalam sistem pendidikan yang sudah terjadwal ketat, mencari waktu untuk eksperimen dan menerapkan metode baru bisa menjadi lebih sulit. Oke, and then jika dilihat dari stakeholder, khususnya orang tua, Ibu, bagaimana keterlibatan orang tua dalam mendukung kurikulum merdeka ini? Baik, tentunya keterlibatan orang tua khususnya menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan dalam penerapan kurikulum merdeka. Orang tua sendiri diharapkan dapat mengubah paradigma berpikir mereka bahwa sekolah bukan hanya tempat penitipan anak, kemudian menerima proses pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka sendiri merupakan salah satu perubahan yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, sehingga peran orang tua dan masyarakat dalam mengimplementasikan kurikulum ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan. Dalam hal ini, contohnya kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat sangat. Orang tua memiliki peran yang utama untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dalam konteks kurikulum merdeka, peran orang tua atau keterlibatan orang tua menjadi lebih penting karena pendekatan pembelajaran yang lebih aktif, berbasis proyek, mengharuskan siswa untuk mendapatkan dukungan di rumah, serta orang tua dapat ikut serta mengawasi, mendorong pembelajaran, dan membantu anak-anaknya menyelesaikan tugas dan memberikan dukungan pada saat belajar di rumah. Selain itu, juga orang tua bisa secara langsung ikut mengawasi, berkomunikasi dengan guru. Dan sebenarnya untuk siswanya sendiri, Bu Reski, apakah ada dampak dari penerapan kurikulum merdeka ini, terutama dalam hal aspek kreativitas dan kemampuan berpikir kritisnya? Oke, dalam hal kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, tentu akan memberikan dampak yang baik, di mana kreativitas kurikulum merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Siswa dapat mengembangkan kreativitasnya melalui kegiatan berpikir kritis, berinovasi, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Kemudian kemampuan berpikir kritis kurikulum merdeka berperan penting dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik cenderung lebih mampu mengembangkan pemahaman materi pelajaran, and then dapat memecahkan masalah dengan efektif, membuat keputusan yang lebih bijaksana, mengajukan pertanyaan yang lebih sulit, dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, kemudian kalau kita lihat kurikulum merdeka itu sangat dekat dengan teknologi. Sebenarnya bagaimana peran teknologi dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka di kelas ini, Ibu? Ya, untuk teknologi sendiri sangat berperan penting memang dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Sehingga ada beberapa aspek atau beberapa hal kebermanfaatan dari teknologi itu sendiri. Seperti misalnya meningkatkan motivasi belajar dari siswa, kemudian memperkaya kapabilitas pembelajaran, mendukung pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif,
kemudian memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya juga bisa membantu peserta didik untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan terkini, yang mana nanti akan memudahkan proses pendidikan, kemudian memungkinkan siswa menggali lebih banyak pengetahuan tidak hanya dari gurunya saja, dan memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya kognitif siswa. Tapi memang dalam implementasinya kurikulum Merdeka ini belum bisa merata di seluruh Indonesia. Ya seperti yang dikutip dari sebuah artikel yang berjudul Dunia Pendidikan ala Wakanda, senjangan pendidikan di Indonesia khususnya antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan masih sedia teknologi dan guru mendapatkan pelatihan yang cukup dan siswa yang terbiasa dengan pembelajaran yang interaktif. Namun tetapi bagi sekolah-sekolah di pelosok, hal ini mungkin terasa jauh dari kenyataan. Ada sekolah yang bahkan belum punya akses listrik yang memadai, dan perbedaan ini menjadi ironi yang sering dijadikan bahan bercandaan oleh para pengamat pendidikan. Sehingga memang pelaksanaan dari kurikulum Merdeka ini masih banyak sekali pro dan kontranya. Untuk pro-nya sendiri, dari kurikulum Merdeka ini yang pertama mungkin kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel, yaitu sehingga memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk menentukan metode pengajaran dan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian fokus pada kompetensi. Di kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pengembangan kompetensi dan karakter siswa, bukan hanya aspek akademisnya. Dan yang ketiga adalah pembelajarannya lebih menyenangkan, karena di kurikulum Merdeka pembelajaran lebih mendorong ke hal yang kreatif dan inovatif sehingga dapat membuat siswa terlihat lebih tertarik dengan aspek pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Nah, sekolah dapat menyesuaikan kurikulum dengan konteks dan budaya lokal sehingga lebih relevan bagi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah pengembangan karakter, di mana dengan kurikulum Merdeka ini lebih menekankan nilai-nilai karakter dan pendidikan karakter. Sedangkan untuk kontraknya sendiri dari kurikulum Merdeka, yang pertama guru memerlukan persiapan yang lebih banyak dari guru sebelumnya yang menggunakan kurikulum sebelumnya untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai, yang bisa jadi malah menambah beban untuk mereka. Kemudian yang ketiga adalah kekhawatiran terhadap standar pendidikan. Beberapa pihak khawatir bahwa fleksibilitas ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan standar pendidikan jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pedoman yang jelas, sehingga beberapa guru mungkin merasa kebingungan karena kurangnya pedoman yang konkret tentang bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka ini. Dan yang terakhir adalah penerimaan oleh stakeholder. Ada tantangan dalam mendapatkan dukungan dari orang tua dan masyarakat, terutama jika mereka belum memahami konsep kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini memang memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tetapi memang tantangan dan implementasinya perlu diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Memang dari hasil obrolan kita ya bisa diambil kesimpulan bahwa kurikulum Merdeka ini bagaimanapun karena yang menciptakan adalah manusia, sehingga pasti ada yang namanya pro dan kontra, sehingga dari pro dan kontra tersebut kita harus selalu belajar memahami dan mengadaptasi apa yang dimaksud dalam suatu kurikulum. Oke, jadi meskipun dihadirkan dengan niat baik, berbagai tantangan dalam penerapannya menjadi bahan diskusi, canda, bahkan kritik di kalangan masyarakat. Oke, mungkin ngobrol-ngobrol santai kita mengenai pendidikan dan kurikulum Merdeka sampai sini dulu. Sampai ketemu di podcast seru selanjutnya. Terima kasih, Ibu Tera. Terima kasih juga, Bu Reski.